Melanjutkan episode ketiga yang sebelumnya, mari kita melanjutkan kembali untuk meriak puisi ya. Pada video kali ini akan dilanjutkan ya 4 puisi seperti biasa ya di episode 4 kali ini. Apakah puisinya akan jauh lebih menarik atau sebaliknya atau bagaimana? Mari kita lihat bersama-sama. Ayo. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saatnya mulai masuk untuk ke puisinya. Oke, jadi yang pertama untuk episode kali ini ada dari Revata, Alvin, Jason, dan Michelle Joan Reva ya. Dan puisinya ini masih bertema sahabat dengan judulnya Sahabat. Wow. Nah, kurang lebih begitu lagunya ya. Lagunya itu kalau nggak salah ada yang nyanyi. Baik, saya coba nyanyi lagi. Persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Wow ya, saya ternyata nyanyi mulu ya di setiap react puisi. Oke, saatnya saya mulai baca judul dan isinya ya. Oke, sahabat. Darimu kutemukan arti sebuah persahabatan tentang kita dan kehidupan yang melukis langit dengan impian. Di tempat awal mula kita berjumpa, ada ruang masa kecil bercerita tentang indahnya persahabatan kita yang menjadi kenangan saat tua. Oke ya, nah, dari awal aku udah baca. Jadi di sini bisa dilihat ada bahwa seseorang sudah menemukan arti persahabatan, yakni tentang diri sendiri dan kehidupan ini yang melukis langit dalam impian. Waduh ya, rada nggak masuk akal tapi pasti ada maknanya yang wow ya, dalam impian, dalam harapan atau apa. Kalau ada yang lain bisa tolong bisa artiin di komentar. Dan di bawahnya, di tempat awal mula kita berjumpa, pasti kalau pertemanan dimulai dari pertemuan paling pertama ya. Ada ruang masa kecil bercerita, karena yang jelas persahabatan itu bisa dimulai dari kapan saja. Lalu ada tentang indahnya persahabatan yang akan menjadi kenangan ya. Pasti persahabatan itu akan menjadi kenangan Anda seumur hidup ya. Terutama Anda dengan si dia ya. Kurang lebih begitu. Oke, lanjut. Kau yang selalu menemaniku. Aku ingin di sampingmu selalu. Aku ingin bersamamu selalu. Kaulah sahabat sejatiku. Sahabatku, senyummu yang menghibur hatiku. Aku akan selalu ada untukmu. Semoga kita selalu bersama dalam suka maupun duka. Baik ya, di bait ketiga ini tentang sahabat yang selalu menemani dan di samping dan selalu bersama, dan itulah sahabat sejati menurut sang penulis ya. Di bawahnya, sahabatku senyumannya menghibur hariku ya, bisa menghibur hari-harinya yang lagi sedih, yang lagi gamon, nggak move on dan sebagainya, yang lagi bad mood dan sebagainya ya, dan harinya, dan bisa juga menjadi hatiku ya. Hatiku lebih menyenangkan mungkin ya kalau bersama dia gitu misalkan ya. Lalu senyumannya selalu menghibur ya, pasti senyumannya menghibur hati, dan pastinya dia selalu ada untuk sang sahabatnya. Ya gitulah kurang lebih. Dan semoga tetap bersama dalam suka maupun duka. Ini kayak ungkapan gombal juga, tapi bolehlah ya dimasukin di sini. Ya, mantap. Oke, lanjut. Kau yang selalu bersamaku, aku ingin bersamamu selalu. Kaulah sahabatku, sahabat sejatiku. Aku akan selalu ada untukmu. Sahabatku, kami selalu bercanda. Engkau selalu dalam benakku. Sejak kecil kita bersama. Ya, jadi ungkapan tentang sekali lagi seperti menegaskan bahwa orang yang selalu bersama ya. Habis itu
dan selalu bercanda, selalu dalam benak. Mungkin benak bisa juga pikiran atau apa, silakan tulis di komentar artinya apaan. Dan sejak kecil pastinya sudah bersama ya, sejak TK lagi ya. Hutan lebat ataupun Oke ya. Lanjut. Hutan lebat ataupun berliku, sebuah gambar dengan segala cerita kita. Kau ada di setiap waktu, berjuta kenangan semanis pepaya. Oh sahabat, kau yang selalu menemaniku saat duka maupun suka. Inilah makna dari sahabat. Oke ya, untuk berikutnya hutan lebat ataupun berliku ya, ini bermakna tentang tantangan juga ya rupanya. Karena kata berlikunya jadi ketahuan. Sebuah gambar dengan segala cerita kita. Gambar ya, gambar itu bisa menceritakan apa aja ya. Kalau ada di setiap waktu, memang itu namanya sahabat. Dan berjuta kenangan semanis pepaya. Kenangannya manis sekali bagaikan pepaya ya. Ada lagi ya, semanis buah jeruk. Jeruk apa lagi coba ya. Dan sahabat yang selalu menemani baik suka dan duka, inilah makna dari sahabat ya. Jadi kurang lebih makna sahabatnya juga masih bisa didapat ya. Saya berikan nilai seperti biasa kisaran 8-10. Dan saya berterima kasih bagi para penulis. Saya ucapkan mantap. Di sini lanjut ya semuanya ya. Di sini ada puisi. Mohon maaf kalau mungkin seandainya ada penempatan kesalahan. Mungkin karena saya lihat videonya itu juga ada yang kebalik, judul di mana, isi di mana gitu, aku kurang tahu. Tapi semoga yang saya ralat juga bener ya bagi yang dengar. Oke ya. Jadi puisinya tentang kemerdekaan ya. Ada masih dengan tema itu, dengan judul Semangat Merdeka ya. Saya akan baca dari awal. Semangat merdeka. 77 tahun kami merdeka. Atas perjuangan kau pahlawan-pahlawan. Takkan kulupakan jasamu sampai akhir zaman. Membela negeri kami dari pagi sampai pagi, mata penuh api amarah saat membela rakyat Indonesia. Iya, ya, jadi 77 tahun saat ini sudah merdeka ya. Ini mungkin akan terganti terus ya. Setiap tahunnya, misalnya ya tahun depan kan 78, maksudnya gini. 78 tahun kami merdeka ya, nanti bakal sampai seterusnya ya. Sampai tahun 2045 kan udah 100 tahun gitu ya. Jadi misalnya 100 tahun kami merdeka ya, misalnya gitulah ya. Atas perjuangan para pahlawan yang jelas. Dan jasanya tidak boleh dilupakan sampai akhir ya, sampai masa depan ya konteksnya ya. Di bawahnya, membela negeri kami dari pagi sampai pagi ya. Membela negeri ini jadi butuh waktu yang lama banget ya. Mata api penuh amarah saat membela rakyat Indonesia. Mata api, penuh api ya. Kata api jadi ingat lagu ini ya. Semangatmu yang panas membara. Begitu ya. Jadi nyanyi lagi sih. Tetapi gak apa-apa karena ini mungkin karena pas baca jadi teringat sesuatu aja lah ya. Apinya itu melambangkan semangatnya tuh berarti gede banget ya. Begitu saat membela rakyat Indonesia yang saat itu lagi dijajah ya. Oke, lanjut. Terbang tinggi Garuda bersama Pancasila sebagai dasar negara dengan semangat panas membara. 17 Agustus tahun 45. Marilah rayakan dengan gembira. Mari merayakan dengan semangat selama masih ada hayat ya. Jadi terbang tinggi Garuda bersama Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi ini mengingatkan kita ya untuk tetap berpegang teguh pada Pancasila. Kalau ada tambahan silakan komen di bawah ya. Tetap melaju ya dengan dasar Pancasila ya, dengan moral Pancasila mungkin ya. 17 Agustus ya. Jadi mengingatkan bahwa sebenarnya kita peringati itu dengan penuh semangat selama masih ada hayat ya, selama masih ada kehidupan ya. Kurang lebih begitu.
tetap semangat semuanya. Ini kayaknya ada bagian yang mungkin ada kurang, antara terbalik atau apa, nanti mohon dibenerin versinya ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat, dengan cara apa saja ya adik-adik. Oke, lanjut. Merdeka atau mati, hanya itu pilihan kami. Perjuangan mereka dulu yang tanpa henti, karena mati bukanlah opsi. Merdeka atau mati, dulu pahlawan menangis untuk proklamasi. Janganlah kecil hati, walau gagal berkali-kali ya. Jadi di sini mengingatkan kita agar tetap pantang menyerah ya. Ini dikaitkan dengan semangat juang para pahlawan yang sangat kuat ya. Merdeka atau mati ya. Itu jadi ingat dengan kata-kata Bung Tomo pada saat pidato ya. Pidato di Surabaya tahun 1945 tanggal 10 November. Itu kalau nggak salah ya, itu yang saya ingat ya. Merdeka atau mati. Ya, kurang lebih begitu. Kalau ada tambahan tetap berikan di komentar artinya apa. Proklamasi diucapkan dengan lantang. Indonesia telah merdeka, walau harus banting tulang untuk mengibarkan sang saka. Ucap syukur pada pahlawan kita dengan segala upaya meraih kemerdekaan. Berkat tumpahnya darah mereka, Indonesia merdeka ya. Jadi di sini sudah diucapkan ya, bahwa proklamasi sudah diucapkan dengan semangat bahwa Indonesia sudah merdeka, walau harus menghadapi perjuangan demi mengibarkan bendera merah putih ya. Untuk bikin bendera merah putih aja jangan salah, butuh perjuangan ya. Makanya bendera asli buatan Fatmawati itu bisa terkibar ya pada tahun 1945 ya. Itu butuh perjuangan kalau ngejahit ya. Oke, lanjut. Mari kita mengucap syukur ya. Berarti itu ungkapan terima kasih kepada pahlawan dengan segala upaya dan usahanya dan segala pengorbanannya yang membuat negara kita sudah merdeka. Oke ya. Saya tetap mengatakan ini masih oke, walaupun mungkin mohon maaf ya, aku nggak tahu nih urutannya yang mana ya. Lalu untuk penilaiannya seperti biasa 8-10, saya tetap ucapkan mantap, mantap, mantap ya. Oke, lanjut ke puisi berikutnya. Lanjut untuk puisi berikutnya ada dari kelompok lagi ya. Di sini ada Leonard Davin ya. Karena kebetulan di kelas 8B, Davin itu ada dua ya. Jadi ada Leonard Davin dan Davin ya. Oke, ada Leonard Davin, ada Rahel dan ada Kalista Irawan yang akan membacakan puisi dengan tema pahlawanku ya. Isinya kurang lebih dapat mudah tertebak ya. Oke, saya akan membacakannya. Pahlawanku, salam, wahai pahlawan negeriku. Hidup dan matimu kau berikan kepada bangsa demi kemerdekaan negeriku, negaraku Indonesia. Dengan bambu runcing kau perjuangkan kemerdekaan. Engkau membanting tulang demi kemerdekaan. Terima kasih wahai pahlawan, jasamu takkan terlupakan ya. Jadi di awal mengucapkan salam hormat di sini. Salam hormat untuk mengungkapkan bahwa pengorbanan pahlawan yang diberikan untuk bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Dan dengan bambu runcing, sekali lagi bambu runcing itu hanya sebagai lambang ya, bukan senjata utama ya. Ini hanya sebagai lambang perjuangannya saja ya. Walaupun kan ada banyak senjata kayak tembak-tembakan pistol gitulah ya. Dan ya, perjuangannya membanting tulang ya, perjuangan agar bisa tetap merdeka, dan jasanya tidak akan dilupakan oleh generasi sekarang. Lanjut. Wahai pahlawan bangsa yang tak kenal lelah, engkau melewati segala rintangan yang ada, bercucuran keringat dan darah. Tanpamu, saat ini kami tidak merdeka. Berjuang dengan susah payah, jasamu sangat berarti bagi Indonesia. Berharap agar Indonesia kembali cerah,
terima kasih pahlawan Indonesia ya. Jadi diungkapkan bahwa pahlawan bangsa itu tidak kenal lelah, selalu melewati rintangan dari para penjajah dengan bercucuran keringat dan darah. Dan tanpa mereka mungkin sekarang negara kita bukan Indonesia namanya ya. Dan mereka itu juga butuh perjuangan yang susah payah. Dengan perjuangan itu pun itu sangat berarti bagi negara Indonesia di masa depan, tepatnya masa kini ya. Dan tetap cerah ya masa depannya. Dan di sini ditutup dengan ucapan terima kasih untuk para pahlawan Indonesia ya. Lanjut ke bait terakhir ya. Bait-bait terakhir maksud. Wahai pahlawan bangsa, kau korbankan waktumu demi bangsa. Kau taruhkan nyawamu demi bangsa. Maut menghadang di depan mata. Kau bilang itu demi bangsa. Wahai pahlawan negeri, terima kasih telah berjuang untuk kami. Kini tiba saatnya kami, pemuda-pemudi, penerus generasi, lanjutkan perjuangan bagi negeri. Ya, itu ada maknanya, yakni pahlawan bangsa itu sudah berkorban waktu dan nyawa, meskipun dia harus menghadang maut, maksudnya dia harus mati di sini, tetapi itu demi bangsa Indonesia. Ya, dan ditutup dengan ucapan terima kasih dan ungkapan sekaligus pesan ya maksudnya ya, bahwa pemuda sekarang harus melanjutkan perjuangan para pahlawan. Ya, penilaiannya 8/10, masih bagus walaupun ada kekurangan. Saya tetap ucapkan mantap, mantap, mantap. Komen dong kalau ada tambahan ya. Sip, lanjut. Dan ini dia yang terakhir untuk episode kali ini, untuk episode 4. Dan ini juga untuk terakhir bagi kelas 8B ya, untuk saya react yang puisinya ya. Oke, ini puisi dari kelompok terakhir juga, yakni Olin, Sharon, dan Gaby ya. Oke, judulnya Motivator Sejati. Walaupun temanya persahabatan, saya anggap ini judul juga lebih unik ya, lebih menarik. Motivator Sejati, wow. Di sini saya punya temen, dia motivator juga ya. Semangat kakak, apaan sih? Dah, yuk lanjut ya. Motivator sejati. Ya, mohon maaf kalau tulisannya nggak jelas, cukup dengarkan atau nggak nonton versi aslinya ya. Sahabat, sedih dan senang bersama. Kenangan bersamamu takkan kulupa. Kini, esok, hingga nanti. Pergi bersamamu untuk kebahagiaan bersama. Lari ke depan untuk mencari sesuatu. Melihat emosimu yang kuat, aku termotivasi untuk ikut berlari. Wow ya, ini tentang persahabatan, ada kenangannya. Dan pergi bersama untuk kebahagiaan bersama. Lari ke depan untuk mencari sesuatu. Sesuatu yang apa ini? Sesuatu yang wow gitu. Melihat emosi yang kuat, jadi termotivasi untuk ikut berlari ya. Kalau dilihat dari sudut pandang, banyak ya sudut pandang ya. Kalau dari saya pribadi, sudut pandangnya melihat emosi yang kuat, konteksnya mungkin bisa aja dukungan yang kuat membuat orang itu bisa semangat dalam bekerja dan sebagainya ya. Itu dari sudut pandang saya. Kalau sudut pandang yang lain, kalau ada, bisa tulis di komen juga ya. Mohon maaf kalau tulisannya jelek, jadi cukup dengarkan dari suara saya atau dari video asli mereka ya. Ayo lanjut ke bait berikutnya. Lanjut. Candaan menghiasi hari kita, belajar dan bermain bersama. Kusimpan selalu kenangan kita, seperti sepasang merpati putih. Sahabatku, terima kasih telah menemani hariku, telah menghibur saat aku sedih. Senang sedih kita lalui bersama ya. Jadi ada candaan yang selalu ada, baik belajar maupun bermain. Dan disimpan selalu kenangan bagaikan sepasang merpati putih. Ada nggak merpati pos? Nggak, canda ya. Ya disimpan bagaikan merpati putih ya. Merpati putih, janji. Apa itu? Ya kesucian, janji bisa lah ya. Sahabat, janji atau enggak kenangan atau apalah ya. Oke lanjut. Dan ini ungkapan terima kasih karena sudah melalui masa bersahabat bersama, baik suka maupun duka. Lanjut.
Baik, lanjut. Saat kau terjatuh, ku sigap menangkapmu. Saat kamu sedih, ada sahabat. Janganlah mengkhianati sahabatmu, karena dia telah berkesan untukmu. Berkorban ya. Berkorban untukmu. Sudah lama kamu menjadi sahabatku. Sekarang kita akan berpisah. Semoga kamu sehat selalu dan takkan melupakanku ya. Jadi ini ungkapan yang bagian bait kelima ini agar tetap jangan mengkhianati sahabat sendiri. Itu ada pesan moral dari motivator juga rupanya. Dan bait keenam itu ungkapan ini mungkin sudah berpisah dan semoga selalu sehat dan tidak melupakannya ya. Oke, untuk isinya udah oke. Penilaian antara 8 sampai 10. Isinya masih oke, walaupun pada video saya screenshot tulisannya rada buram. Tapi saya tetap bilang satu kata. Mantap, mantap, mantap ya. Mantap buat penulis. Baik, segitu aja untuk 8B. Ya, jadi ada 3 tema yakni persahabatan, lalu ada perjuangan, dan yang paling jarang itu ada lingkungan hidup ya. Saya tetap ucapkan mantap karena kalian tetap memberikan yang terbaik walaupun kekurangannya ya. Saya kesulitan untuk mendapatkan teks puisi, jadi saya terpaksa ada yang harus saya dengerin sendiri dan sebagainya ya. Tapi saya tetap ucapkan mantap buat kalian ya. Terima kasih atas pembuatan puisi sehingga saya bisa react ya sampai sekarang. Oke, jadi ini curhat sebentar saja untuk kelas 8B. Jadi pada saat saya menemukan video-video kalian, mungkin sebagian besar aku agak sedikit kesulitan karena saya tidak tahu di mana letak teks kalian ya. Ada juga loh yang sampai saya terpaksa harus bikin dengan dengerin ya. Habis itu ada juga yang urutannya ada yang sampai buram juga ya. Jadi itu butuh conviction lebih ya untuk kelas 8B saat saya membacakannya dan saya membuat konten ini ya. Tapi saya tetap wajar dan saya tetap ucap pada kalian mantap, mantap, mantap ya. Penilaiannya bisa rasio 9,1 sampai 9,4 ya. Silahkan dipilih sendiri lah ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tetap like, share, dan subscribe. Komen bila ada tambahan, saran, atau kritik. Dan terus kawal video react saya. Nah, nanti di episode-episode berikutnya tinggal 2 kelas lagi yakni C dan D ya. Dan saya juga sekali lagi memohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan tertentu, baik secara teknis maupun perkataan. Dan saya mengucapkan tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus